Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Febriana dari kelas TI 23A dengan NIM 2341622621185. Di sini saya akan membahas sedikit materi yang dari mata kuliah Statistika Industri, Praktikum Statistika Industri dengan topik analisis korelasi dan regresi. Nah, di sini ada data penelitian yang diambil dari Google Form, di mana populasi adalah mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang, sekitar 21 mahasiswa. Sistem pengolahan data menggunakan software SPSS dengan menggunakan sistem regresi dan korelasi. Nah, objek penelitian ini fokus pada dua variabel, yaitu tinggi badan dan berat badan. Sebagai data utama untuk analisis korelasi dan regresi, data ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memahami antara variabel-variabel tersebut. Nah, di sini ada uji normalitas. Apa sih yang disebut uji normalitas? Nah, di sini uji normalitas merupakan prosedur untuk menentukan apakah data penelitian tersebut normal atau tidak. Terdapat berbagai jenis dalam uji normalitas di SPSS. Contohnya adalah Shapiro-Wilk test. Nah, di sini ada menu atau langkah-langkah uji normalitas dalam SPSS. Di mana yang pertama kita masuk ke software SPSS, lalu masukkan data yang tadi yang kita ambil dari 21 mahasiswa. Lalu kita masuk ke menu analisis. Lalu ada pilihan yaitu deskriptif statistik. Lalu nanti muncul lagi di sebelah kanan yaitu explore. Nah, yang kedua, setelah kita memilih yang sebelumnya, kita akan ditampilkan jendela dialog bar explore, di mana fungsi dari dialog bar explore adalah untuk menganalisis distribusi outlier dan statistika deskriptif dari satu atau lebih variabel, baik berdasarkan keseluruhan data maupun berkelompok. Nah, di dialog bar explore, di mana di sini ada Y yaitu tinggi badan, X dan berat badan. Kita masukkan ke dalam dependent list. Nah, lalu yang ketiga, setelah langkah yang kedua, dari memasukkan variabel X dan Y ke dalam tabel dependent list, kita lanjut lakukan klik menu plot dan centang normality plot with test, di mana di sini di sebelah kanan di jendela sebelumnya yaitu ada tulisan plot, kita klik atau tekan, lalu dia akan muncul jendela seperti ini dan bacaan di atasnya itu explore plots, di mana di situ ada note atau tulisan normality plot with test. Lalu kita centang atau checklist, lalu kita continue. Nah, di sini bagian ini adalah tab di jendela explore yang mengatur output visual atau grafik yang menganalisis data explore. Nah, di sini juga langkah keempat yaitu menu analisis korelasi.
di mana uji korelasi dikenal juga sebagai korelasi product moment, adalah uji statistik yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan linear antara dua variabel. Di mana kita akan masuk lagi ke software SPSS, kita klik analisis di atas, lalu correlation, lalu kita tekan yang setelah tekan correlation kita akan ditunjukkan pada 3 pilihan. Kita pilih yang paling atas yaitu bivariate. Nah, di sini juga kita ditunjukkan lagi seperti sebelumnya, seperti uji normalitas, kita akan ditunjukkan jendela. Di sini juga ada dialog bar, bivariate, correlation. Nah, dialog ini digunakan untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan korelasi antara dua variabel numerik. Nah, di sini masukkan kedua variabel ke dalam tabel variabel, kemudian centang menu. Oke. Centang menu. Bila sudah di dalam dialog bar variate correlation sudah seperti ini, kita klik OK. Nah, di sini juga ada uji regresi. Di mana uji regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab dan akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Dan juga uji regresi digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel bebas terhadap variabel terkait. Ya, oke, di sini ada menu analisis regression. Nah, seperti tadi kita masuk ke software SPSS, lalu klik analisis, lalu kita akan ditampilkan dengan pilihan regression. Terus kita klik regression, dan seperti biasa di sebelah kanan kita bakal ada pilihan juga, yaitu linear. Kita pilih linear. Nah, di sini kita akan ditunjukkan dialog bar linear regression. Di mana di sini kita memasukkan variabel X ke dalam tabel independent, dan variabel Y ke dalam dependent. Oke. Bila sudah semua, kita klik OK. Nah, di sini fungsi ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara suatu variabel dependent atau Y dengan satu atau lebih variabel X menggunakan regresi linear. Nah, di sini juga kita akan ditunjukkan ke hasil dari tata cara seperti tadi. Kita akan ditunjukkan hasil seperti ini, di mana kita akan ditampilkan yaitu output uji normalitas pada dua variabel. Apa sih yang disebut test of normality di SPSS? Nah, di sini uji ini digunakan untuk menentukan apakah data pada satu variabel atau lebih mengikuti distribusi normal. Nah, jenis uji dalam test of normality yaitu di SPSS kan akan menampilkan dua jenis uji normalitas dalam tabel. Nah,
Cara membaca hasil test of normality, jika nilai sig value lebih besar dari 0,05, data berdistribusi normal. Tidak ada bukti signifikan bahwa data menyimpang dari distribusi normal. Nah, jika nilai sig value-nya kurang dari 0,05, data tidak normal. Ada perbedaan signifikan dengan distribusi normal. Nah, lanjut di sini ada output uji korelasi Pearson terhadap dua variabel. Di sini kita akan ditunjukkan dengan hasil dari tabel 21 mahasiswa tadi. Kita akan ditunjukkan seperti ini, yaitu correlation. Nah, di mana nilai ini menunjukkan korelasi positif antara variabel X dan Y. Persen correlation 0,463. Nah, artinya jika nilai X meningkat, maka nilai Y juga cenderung meningkat. Kekuatan korelasinya masuk ke kategori cukup karena berada di antara 0,40 sampai 0,59. Nah, itu sig kedua yaitu 0,040. Sig 2 tailored. Ini adalah nilai p-value karena 0,040 kurang dari 0,05, maka korelasi antara X dan Y signifikan secara statistik. Ada cukup bukti untuk menyatakan bahwa hubungan antara keduanya bukan terjadi secara kebetulan. Di sini N, jumlah sampel respon atau data yang digunakan untuk analisis ini adalah 20 data. Dan tadi ada 20, kurang lebih 21 mahasiswa. Berdasarkan hasil uji korelasi Pearson, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar R sama dengan 0,463 dengan signifikan P sama dengan 0,040 pada N sama dengan 20. Karena P kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara variabel X dan Y dengan tingkat korelasi cukup. Nah, di sini pun ada output uji regresi variabel entered removal, di mana ini adalah bagian awal dari hasil uji regresi linear di SPSS yang menjelaskan variabel mana yang digunakan entered sebagai prediktor independen dan variabel yang dikeluarkan removed jika ada, serta di sini ada metode pemilihan variabel. Nah, di sini ada keterangan bahwa di A, dependent variabel Y adalah variabel terkait output, dan poin B all request variable answered.
di mana semua variabel independen yang kamu pilih masuk ke dalam model. Lalu penjelasan komponen tabel ini, yang pertama variabel entered X, di mana variabel X adalah variabel bebas independen yang dimasukkan ke dalam model regresi. Dalam konteks regresi ini adalah variabel yang digunakan untuk memprediksi variabel Y. Nah, yang kedua yaitu variabel removed. Nah, variabel removed. Tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model. Tidak ada variabel yang dikeluarkan dari model. Artinya, semua variabel yang kamu masukkan digunakan sepenuhnya. Nah, yang ketiga yaitu metode. Nah, di sini metode enter. Metode enter adalah metode default di SPSS. Artinya, semua variabel masuk sekaligus ke dalam model tanpa seleksi otomatis oleh program. Nah, kesimpulan dari tabel uji regresi variabel entered atau removed yaitu SPSS telah memasukkan variabel X sebagai prediktor ke dalam model regresi linear untuk memprediksi variabel Y. Nah, poin yang keduanya yaitu tidak ada variabel yang dihapus. Di sini variabel removed-nya kosong, maka keterangannya di sini tidak ada variabel yang dihapus. Oke, di sini yaitu metode enter menunjukkan bahwa regresi dilakukan secara langsung dengan semua variabel yang ditentukan tanpa penyesuaian otomatis. Nah, lanjut di sini ada output uji regresi model Sumari. Sum artinya dijumlahkan. Tabel ini menampilkan ringkasan dari model regresi yang telah dibentuk. Termasuk kekuatan hubungan, kemampuan prediksi, dan kesalahan estimasi. Di mana di sini model R square, ada standar error, di mana penjelasan setiap kolom yaitu yang pertama R korelasi ganda. Nah, di sini terdapat korelasi ganda dengan nilai 0,463. Nah, ini adalah ini adalah nilai korelasi antara prediktor X dan variabel dependen Y. Nah, sama dengan hasil korelasi person sebelumnya. Artinya, hubungan korelasi ganda ini antara X dan Y bersifat positif dan berkekuatan sedang. Yang kedua, penjelasan R square, di mana dengan nilai 0,214 disebut juga koefisien determinasi. Nah, artinya 21,4% variasi pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X. Sisanya yaitu 78,6% dijelaskan oleh faktor lain di luar model. Oke. Nilai ini menunjukkan seberapa baik model regresi menjelaskan variasi data. Nah, ada juga adjust R square. Nah, di sini dengan nilai 0,171, di sini versi koreksi dari R square untuk jumlah variabel, prediktor, dan sampel. Biasanya digunakan jika ada lebih dari satu variabel X, tapi tetap disajikan meskipun hanya ada satu. Meskipun hanya ada satu, dia akan menyajikan.
Dalam kasus ini 17,1% variasi Y yang dijelaskan setelah penyesuaian model. Nah, yang terakhir di tabel terakhir yaitu ada standard error of the estimate, di mana dengan nilai 5,290. Nah, ini adalah rata-rata jarak atau kesalahan antara nilai Y hasil prediksi dengan nilai Y sebenarnya. Oke. Ini adalah jarak. Nah, artinya hasil prediksi dari model regresi ini memiliki rata-rata kesalahan sekitar 5,29 unit atau 5,290 unit dari nilai Y hasil. Oke, dari nilai Y hasil. Nah, kesimpulan dari output ini, dari output model Sumari ini, hubungan antara X dan Y cukup kuat, di mana R sama dengan 0,463. Model regresi dapat menjelaskan 21,4% variasi Y, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Nah, tingkat kesalahan prediksi standar error yaitu 5,290. Oke. Di sini juga ada output regresi ANOVA. Nah, tabel ANOVA ini menunjukkan hasil uji kelayakan model regresi linear. Hasil uji kelayakan model regresi linear melalui analisis varian atau sering kita dengar yaitu ANOVA. Tujuannya adalah untuk melihat apakah model regresi secara keseluruhan signifikan atau tidak. Nah, di sini ada sum of square, DF, dan mean square. Ya. Terus ada juga F dan C. Nah, di mana regressionnya dari sum of square yaitu 137,282. Pada dasarnya kita melihat tabel ANOVA ini. Dijelaskan satu persatu yaitu sum of square atau SS, regression dari nilai 137,28 ini jumlah variasi Y yang dapat dijelaskan oleh variabel X. Nah, residunya yaitu dengan nilai 503,668. Jumlah variasi Y yang tidak dijelaskan oleh model. Nah, di sini ada total dari regression dan residual, yaitu ada 640,950 total variasi dalam Y regression ditambah residual. Nah, di sini ada DR atau degrees of freedom, di mana regression sama dengan 1 regressionnya karena hanya ada satu variabel prediktor yaitu X. Oke. Ada satu variabel prediktor yaitu X. Nah, residualnya yaitu 18. N dikurang 2. Kan tadi 20 sampel mahasiswa diambil, dikurang 2, otomatis nilainya 18. Di sini kita jumlahkan total yaitu N
N tuh berarti sampel ya, kita ambil rumusnya N dikurang 1 minus 1 berarti 20 sampel mahasiswa dikurang 1 dengan total 19. Di sini juga ada mean square, mean, dimana dengan perhitungan mean square sum of square dibagi df. Nah, dimana residual berarti yang jajaran kedua ya ini. Residualnya yaitu 503,668 dibagi 18. Maka akan muncul hasil ini 27,982. Nah, di sini yang keempat juga ada F. Nilai F dari regression yaitu 4,906. Ini adalah nilai uji F statistik yang digunakan untuk menguji apakah model regresi secara keseluruhan signifikan. Nah, selanjutnya ada juga sig. Nilai sig yaitu 0,040. Ini adalah nilai p-value dari uji F. Nah, ini adalah nilai p-value dari uji F. Karena 0,040 lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dinyatakan signifikan secara statistik. Artinya variabel X secara nyata mempengaruhi Y. Nah, kesimpulan dari output uji regresi ANOVA ini yaitu model regresi signifikan secara keseluruhan dengan p-value yaitu 0,040. Artinya, X mampu secara signifikan memprediksi Y dengan F sama dengan 4,906. Kita menolak H0 dan menerima H1 berarti bahwa ada pengaruh X terhadap Y. Nah, di sini ada tabel terakhir yaitu dari penjelasan ini yaitu output uji regresi koefisien. Di mana tabel ini menunjukkan hasil perhitungan koefisien regresi yang digunakan untuk menyusun persamaan regresi linear, lalu mengukur seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, menguji apakah pengaruh tersebut signifikan atau tidak. Nah, di sini ada tabel yaitu understand B koefisien standar error, standar Z koefisien beta, ada T, ada C, di mana saya akan menjelaskan satu persatu, yaitu di mana B interceptnya dengan nilai 152,414. Ini adalah nilai Y saat X sama dengan 0. Ya. Untuk X sama dengan 0,208. Setiap kenaikan 1 unit X akan menaikkan Y sebesar 0,208 unit. Inilah yang dipakai untuk membuat persamaan regresi linear sederhana, yaitu dengan rumus Y sama dengan nah ini Y sama dengan 152,414 ditambah dengan 0,208. Lanjut ke standar koefisien beta. Di sini standar koefisien beta.
Nilai beta sama dengan 0,463. Ini adalah versi standar dari koefisien untuk membandingkan pengaruh antara variabel jika ada lebih dari satu X. Dalam hal ini, karena hanya ada satu X, nilai beta sama dengan nilai korelasi persen. Nah, yang ketiga ada T dan sig value. Berarti ini. Nah, untuk X, T-nya sama dengan 2,215. Yang ini. Uji T digunakan untuk melihat apakah variabel X berpengaruh signifikan terhadap Y. Di sini ada sig, yaitu dengan nilai 0,040. Karena P kurang dari V, yaitu P value kurang dari 0,05, maka pengaruh X terhadap Y adalah signifikan secara statistik. Nah, kesimpulan berdasarkan tabel koefisien diperoleh persamaan regresi linear dengan Y satu 150 2 koma 4 1. Nah, di mana persamaan regresi linear yaitu Y sama dengan 1, berarti ambil yang ini. Nah, di mana 152,414 diambil dari konteks B, maka dia akan ditambah dengan X. Kita masukkan sini. Nah, jika nilai X bertambah satuan, maka nilai Y akan bertambah 0,208 satuan. Karena nilai sig 0,040 kurang dari 0,05, maka pengaruh X terhadap Y signifikan secara statistik. Nah, baik, demikian presentasi atau penyampaian materi yang dapat saya sampaikan mengenai analisis regresi linear dengan bantuan software SPSS. Meskipun saya tidak menggunakan software SPSS, tapi saya menjelaskan dengan tata cara saya sendiri. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa variabel X memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel Y dengan hubungan yang bersifat positif dan cukup kuat. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi, oleh karena itu saya sangat terbuka terhadap saran dan kritikan yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.